mendengarkan podcast ini. Seperti yang telah saya kemukakan, pada akhirnya Tuhan akan mempersoalkan gairah apa yang ada pada setiap kita ketika kita menghadap Tuhan di kekekalan. Gairah apa yang ada pada setiap individu? Sebab gairah tersebut menunjukkan dua hal. Yang pertama, kepada siapa seseorang berkiblat, dan yang kedua, cita rasa dan selera jiwa kita. Pada akhirnya Tuhan akan mempersoalkan gairah apa yang ada pada kita. Sebab gairah itu menunjukkan kepada siapa kita berkiblat. Dan yang kedua, cita rasa dan selera jiwa kita. Apakah kepada perkara-perkara rohani atau kepada perkara-perkara duniawi. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 telah kita periksa, saudaraku, adanya hedoni atau kesenangan. Ada kesenangan. Kita baca ayat yang pertama dan kemudian kita akan lanjutkan. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, saudara sekalian, Yakobus pasal 4 ayat 1, kata hawa nafsu di situ sebenarnya lebih tepat diterjemahkan kesenangan. Di dalam Injil kata hawa nafsu sering diterjemahkan epitumias atau kata kerjanya epitumeo. Tetapi di Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, ya, kata keinginan diterjemahkan epitumeo. Memang kadang-kadang kita menghadapi kesulitan pada waktu kita membandingkan teks asli Alkitab dengan terjemahan asli. Seperti misalnya, saudara, ini sebagai perbandingan dan saudara saya beritahu, di dalam bahasa Ibrani untuk kata setan itu kan syaitan, ya, setan. Ini artinya oknum tunggal. Lalu ada kata roh-roh jahat, syet. Di dalam bahasa Yunani ada kata diabolos, ada kata setan juga. Lalu ada kata daimonion. Nah, ini bermacam-macam. Ada unclean spirit, ada evil spirit, ada roh yang tidak bersih, ada evil spirit, roh jahat. Sebenarnya yang dimaksudkan Lucifer yang jatuh itu setan, diabolos, ini semua sama, satu oknum. Cuman dalam penggunaannya, saudara, ya, Tuhan Yesus tidak menggunakan kata diabolos pada waktu mengusir setan. Enyahlah iblis, itu mestinya enyahlah setan. Jadi kalau Tuhan Yesus berdialog dengan oknum jahat itu, yang tunggal itu, setan ini, dia menggunakan kata setan. Tapi kalau biasanya di Injil untuk kata setan digunakan kata diabolos. Nah, banyak kata-kata dalam Injil kita ya mestinya diterjemahkan roh-roh jahat tapi diterjemahkan setan, dan ini bisa mengacaukan. Seperti misalnya, kamu percaya Allah itu esa, setan-setan pun gemetar. Sebenarnya bukan setan, roh-roh jahat. Setan tidak pernah gemetar, dia berani melawan Allah Bapa. Ketika Alkitab mengatakan, bukankah kami telah mengusir setan, itu bukan setan tapi daimonion, roh jahat. Kalau ini tunggal sebenarnya.
Nah, syet ini roh-roh jahat sama dengan daimonion yang juga sering dikatakan evil spirit atau unclean spirit. Nah, ini saya akan bahas secara khusus nanti kalau ada waktu mengenai itu, iblis atau setan. Tapi ini menjadi salah satu contoh, saudaraku, bahwa kadang-kadang kita mengalami kesulitan, terutama saya ya, yang bisa bahasa Yunani, jadi ada mengalami kesulitan. Diabolos itu tunggal, itu Lucifer itu. Sama dengan setan. Nah, Tuhan Yesus kalau berhadapan dengan diabolos, dia tidak menggunakan kata diabolos, dia menggunakan kata setan ini. Nyalah kamu setan, bukan nyalah kamu diabolos. Nah, setan itu sebenarnya kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau kita membedah kata setan dalam teks aslinya, saudara, piktogramnya, ya, setan itu, piktogramnya, itu sebenarnya berarti ular yang mengambil kehidupan. Piktogramnya, nanti saya beritahu, luar biasa, rahasia itu luar biasa. Kata setan itu punya piktogram seperti Yahweh, itu kan ya, behold the hand, behold the nail, itu. Nah, sekarang kita lihat Yakobus ini. Kata hawa nafsu itu kalau di dalam beberapa terjemahan di Injil diterjemahkan epitumias, yang kata kerjanya epitumio, las, ya. Tapi di sini kata epitumio diterjemahkan keinginan. Ini menjadi persoalan buat saya, jadi persoalan. Dan saudara akan juga menjadikan itu persoalan karena saya membuat persoalan. Sedangkan kata hedone, dari kata hedone yang kemudian kita mengenal hedonisme, itu berarti kesenangan. Nah, pada zaman Helenis itu, pada zaman ketika Tuhan Yesus mengenakan tubuh jasmani atau pada abad pertama, hedonisme itu satu filosofi hidup yang menganggap bahwa kesukaan hidup, kepuasan hidup, terutama dalam pemuasan nafsu daging, itu sebagai nilai tertinggi. Makanya orang-orang Roma yang makan, minum, seks gitu, mereka makan sekenyang-kenyangnya lalu pergi ke satu ruangan tempat dimuntahkan itu makanan, dia masuk lagi, dia makan lagi. Orang-orang hedonis. Nah, di dalam diri kita itu ada kesenangan, saudara. Ingat, saya beritahu ada kesenangan yang merugikan, ada kesenangan yang menguntungkan. Dan keduanya ini bertentangan. Ya. Kalau dalam teks aslinya, saudara, digunakan satu kata, polemoi. Polemoi ini bukan barangkali, saya kira pasti jadi kata polemik. Ada polemik. Anda tahu kan artinya polemik. Nah, dalam diri kita ada polemik antara kesenangan yang menguntungkan dan kesenangan yang tidak menguntungkan. Nah, dan keduanya itu bertentangan, saudara. Nah, sekarang tinggal kita yang memutuskan mana yang kita mau menangkan, mana yang kita mau puaskan, saudara. Kalau kita mau memuaskan keinginan yang tidak menguntungkan, kita berkhianat kepada Tuhan. Kita menjadikan diri kita musuh Allah. Nah, sekarang gairah apakah yang kita mau kembangkan, kita mau hidupkan, kita mau tumbuhkan dalam diri kita? Itu tergantung individu, saudara. Tergantung masing-masing kita. Dan di sini, saudara, akan terbukti apakah kita sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan dan bisa berjalan harmoni, atau kita tidak berjalan harmoni dengan Tuhan. Kalau kita mau berjalan harmonis dengan Tuhan, kita harus memiliki kesenangan seperti kesenangan Tuhan Yesus. Pelayanan pekerjaan Tuhan ini, saudara, dan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, itu harus menggiring saudara, menggiring kita semua kepada selera Tuhan, cita rasa Tuhan, sehingga kita memiliki kesenangan Tuhan.
dan barulah kita bisa berjalan seiring dengan dia. Pergumulan ini dikatakan Tuhan Yesus pergumulan kehilangan nyawa. Barang siapa yang mempertahankan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tetapi orang yang kehilangan nyawa karena Tuhan, dia akan memperolehnya. Nyawa kita itu dua, saudara. Anda jangan pikir nyawa kita satu. Kita punya dua nyawa. Tuhan menyediakan dua nyawa sebenarnya. Nyawa di bumi dan nyawa di kekekalan. Kalau kita mau memuaskan keinginan-keinginan kita pribadi, membangkitkan kesenangan-kesenangan yang tidak sesuai dengan kesenangan Tuhan di bumi, kita akan kehilangan nyawa di kekekalan. Itulah yang Alkitab katakan kematian yang kedua. Tapi ini orang tidak mau ngerti, bandel. Sampai kadang-kadang saudara sudah tidak punya kata-kata lagi untuk mengingatkan, untuk menegur, sudah tidak punya kata-kata lagi. Kenapa bisa begitu? Nanti saya beritahu kepada saudara. Sebab Anda sudah memiliki cita rasa yang nyaris tidak bisa diubah. Nyaris tidak bisa diubah. Atau mungkin tidak bisa diubah. Ya, kita lebih baik kehilangan kesenangan-kesenangan di bumi ini, tapi kita akan masih punya kesenangan-kesenangan nanti di dalam kerajaan Bapa di surga. Saya mengerti bahwa makan enak itu senang. Tuhan juga tahu loh. Tuhan kasih kita lidah untuk makan enak loh. Punya rumah yang baik, ya, tidak sakit, sehat, dilayani, itu senang loh. Tapi bukan hari ini. Kita mau nanti saja. Sekarang punya itu boleh, nggak punya itu boleh. Terhormat. Ya, sebenarnya kita juga tidak mau jadi orang terhina, tapi jangan jadi orang terhormat di bumi. Kita mau menjadi orang terhormat, yaitu dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Disublim, oke? Disublimasi, dipindahkan, saudara. Ini, kita punya dua nyawa. Kalau kita rela kehilangan nyawa, kita dapat nyawa. Kalau kita mempertahankan nyawa, kita kehilangan nyawa. Mungkin perlu dibaca, saudaraku sekalian. Wahyu pasal yang ke-20, ayat 13-14. Bapak Ibu jangan pikir hanya orang Kristen ya yang diajar kehilangan nyawa. Orang Kristen memang diajar kehilangan nyawa dalam kualitas tinggi. Tapi banyak orang-orang non-Kristen pun juga kehilangan nyawa. Tapi dalam kualitas yang tidak setinggi Anda yang mau sempurna seperti Yesus. Seandainya orang kaya yang dikisahkan dalam Lukas 16 itu, ya, orang kaya dan Lazarus, dia membagi rotinya, dia membagi baju jubah ungunya, dia mau turun dari meja kesenangannya lalu berbagi hidup dengan Lazarus, dia menyelamatkan nyawanya. Dia membagi, dia kehilangan nyawa, dia bisa kehilangan kesenangan. Artinya, ya, ia tidak menikmati kesenangan seperti orang-orang kaya yang sejajar dengan dia. Tapi dia akan dapat nyawa. Dia tidak mau kehilangan nyawa. Dia mempertahankan nyawa, akhirnya dia kehilangan nyawa. Oke, coba dibaca dulu, nanti saya beritahu. Wahyu 20 ayat 13 dan 14. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itulah kematian yang kedua. Saudara, logikanya Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya, dengan hukum-hukumnya yang sempurna, ya. Tubuh dengan metabolismenya, ya. Tidurnya nyenyak, itu enak, makan enak, itu enak, ya. Fellowship dengan orang-orang yang kita kasih itu enak. Itu realitas yang Tuhan ciptakan dan itu abadi. Apakah itu digagalkan karena manusia jatuh dalam dosa? Apakah itu kualitas yang rendah lalu Tuhan berpikir ya enggak apa-apalah dibikin seadanya, nanti manusia jatuh dalam dosa, setelah itu dihukum, nanti bikin kualitas yang lain. Tuhan katakan waina'at of mouth, very best, ini yang terbaik. Ini pasti dilestarikan, saudara.
Ini pasti diadakan di dunia lain, saudara. Pasti itu. Dan saudara harus berani memutuskan, meyakini sepenuhnya atau tidak sama sekali. Ingat yang saya beri ilustrasi, kalau Anda main taruhan, angka berapa yang keluar? Anda berkata yakin angka 7. Berani nggak seluruh milikmu kau taruh di angka 7? Kalau yakin nomor itu yang akan keluar. Kalau yakin taruh seluruhnya, taruhkan. Kalau enggak usah. Tuhan mau kita serius dengan Dia, karena Tuhan pun juga serius dengan kita. Nah sekarang sudah mengerti nggak banyak orang enggak serius dengan Tuhan? Enggak serius. Saya yang belajar serius saja rasanya kurang serius. Masih belum serius 100%. Maka saya belajar untuk lebih serius, saudara. Nyawa di bumi dengan segala kesenangannya kita rela lepaskan, ya. Walaupun pada kenyataannya Tuhan tetap memberi kita kesenangan, percayalah. Karena kalau kita senang, Tuhan juga senang. Tapi kesenangan-kesenangan yang tidak membuat kita membelakangi Tuhan. Kita rela kehilangan nyawa di bumi, tapi kita mendapat nyawa di kekekalan, saudara. Itu di Matius 10 ayat 39 ya. Coba dibaca lagi. Matius 10 ayat yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, yang kita lihat banyak gereja melestarikan nyawa. Bukan mengajarkan orang kehilangan nyawa, tapi malah mengajarkan orang melestarikan nyawa. Itu bukan Injil yang sesungguhnya, saudara. Itu bukan Injil yang sejati. Nah, saudara, kalau belajar firman-Nya setengah-setengah, Anda belum sampai ke dimensi ini. Belum sampai. Saudara harus tekun terus sampai saudara punya cara memandang hidup ini dengan dimensi rohani yang benar. Memandang dengan dimensi rohani yang baik. Dan saya juga sudah melihat di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah mulai ya memindahkan hati ini di kerajaan Bapa di surga. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ini bukan suatu yang konyol, saudara. Bukan. Ini keunggulan. Kekristenan itu di sini unggulnya. Saudara masih bersama saya? Anda tidak akan jadi orang yang tertindas, yang miskin, terhina. Tidak akan. Tuhan akan pelihara saudara sempurna. Roh nenek moyang atau cara hidup yang kita warisi dari orang tua kita harus digantikan dengan cara hidup yang kita warisi dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita akan penuh gairah, menatap hari esok dengan penuh gairah, karena kita akan menyongsong satu kehidupan di bumi yang lain. Kalau istilah yang lain, ini orang-orang yang mau dimanusiakan manusia. Ini orang-orang yang mau dimanusiakan oleh Allah. Kita mau dimanusiakan oleh manusia, kita mau hidup dengan cara hidup anak-anak dunia, diterima oleh manusia lain, bisa adjust, bisa sama seperti mereka. Kita mau dimanusiakan oleh Allah di sini. Hanya kalau saudara belajar cara dan sikap hidup Tuhan Yesus, saudara dimanusiakan oleh Allah. Ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ya, menyambut kamu itu murid-murid Tuhan Yesus menyambut Injil. Menyambut Injil. Nah, masalahnya Injil yang diberitakan hari ini, apakah Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus lewat murid-muridnya? Atau Injil yang telah dimodifikasi? Menyambut kamu, menyambut Injil yang benar, menyambut aku, kata Tuhan Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut Bapa di surga. Dia punya Bapa. Dia jadi anak-anak Allah. Menyambut di sini jangan diartikan dangkal, miskin dan tidak tepat menyambut agama Kristen, bukan. Menyambut apa yang diajarkan, mengenakan apa yang diajarkan Tuhan. Dia harus mendengar Injil dengan benar. Injil yang benar. Dan Injil yang benar itu menuntut barter, menuntut pertaruhan, menuntut nyawamu.
Kamu kehilangan nyawa enggak? Mau kehilangan nyawa enggak? Saya ngomong ini bukan sebagai orang yang sudah lulus loh saudara. Saya masih bergumul di sini, masih bergumul saya saudara. Saya ingin kehilangan nyawa saudara. Yang ingin saja, enggak hilang-hilang nyawanya. Artinya masih ada kesenangan-kesenangan yang kita mau pelihara. Ya, saya sudah menyampaikan setegas-tegasnya ini ya, pakai bahasa yang sejelas-jelasnya saudara. Jadi saya tidak bersalah kepada saudara. Saya tidak bersalah. Barang siapa tidak menyambut kamu, ya tidak menyambut Tuhan Yesus. Tidak menyambut Tuhan Yesus, yang menolak Allah Bapa. Dia tidak jadi anak. Kok segitu sulitnya Pak? Ya kalau Alkitab mengatakan begitu, saudara mau robah gimana? Ya tapi jangan diartikan berlebihan dong Pak. Menyambut murid-murid artinya menjadi orang Kristen. Tidak bisa. Oke. Tadi saya katakan kalau orang menyambut Injil yang benar pasti ada pertaruhan. Oke, kita lihat sekarang Filipi pasal 3 ayat 7 dan 9. Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Oke. Ulangi Pak ayat 7 tadi Pak, saya jelaskan lagi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang dianggap itu menguntungkan, yang dianggap itu bernilai, yang dianggap itu luhur, agung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ternyata tidak bernilai gitu. Itu malah membahayakan. Ini bukan berarti lalu kita membuang harta kita ya saudara. Harus dipahami dengan cerdas. Sikap batiniah yang dirubah, bukan sikap lahiriah. Terus? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ketika saudara mendapatkan emas logam mulia murni, itu besi-besi di rumah jadi nggak ada artinya. Tapi mengenali itu emas itu masalah. Itu perlu waktu, perlu belajar. Terus? Oleh karena Tuhan Yesus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Mau tidak mau, cara you memandang hidup harus berubah. Kalau tidak, you tidak mau kehilangan nyawa. Terus? Supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Dan berada dalam Dia. Memperoleh Kristus. Barter. Nggak kompromi. Saya juga nggak suka khotbah begini. Secara daging manusiawi, saya nggak suka. Bisa kurang peminat sampai nggak ada peminat ini. Kan kita mau hidup wajar-wajar saja lah Pak, nggak usah berlebihan. Ya saya juga mau begitu. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Dan makin hari kan seiring dengan pertumbuhan rohani kita dan pengenalan kita yang bertambah, kita kan dikejar terus. Kita makin tahu harga yang sesungguhnya dari mengikut Tuhan Yesus itu. Ternyata salib yang kita bayangkan dulu jauh lebih ringan dari salib yang seharusnya kita pikul. Harga yang kita bayangkan ternyata jauh lebih ringan, murah, rendah dibanding dengan harga yang kita harus bayar. Dan saya mau beritahu ya, ini bukan satu hal yang saudara anggap sebagai satu tekanan. Ini kabar baik. Ini kabar baik. Anda mau dijadikan berkualitas, mau dijadikan bernilai, saudara. Ya. Nah sekarang saudara mau enggak? Sekarang kesenangan yang saudara mau pilih apa? Nah, yang membuat banyak orang bisa binasa adalah orang menunda. Bukan bermaksud mau menolak, tapi menunda. Sementara Anda menunda, nah, saudara sampai level tidak bisa diubah lagi. Nah, udah binasa. Dunia di mana kita hidup ini, saudara, nggak permanen, saudara. Bisa berubah setiap saat. Begitu berubah, itu suasana perasaan hidup kita juga bisa kacau, bisa berubah. Itu kalau salah satu jatuh muntah darah, mati, langsung berubah suasananya. Bukan ada yang muntah darah orang lain, langsung berubah. Apalagi kalau langit jadi gelap, apalagi kalau sudah mati masuk ke kekekalan, sekejap berubah. Nah, kok
Orang tidak mikir begitu. Tenang, masih aman, masih aman. Bahaya sekali, saudara. Setiap saat itu bisa berubah, saudara. Setiap saat itu bisa berubah. Di luar kendali kita, di luar kekuasaan kita. Makanya kita harus merapat. Kalau kita merapat kepada Tuhan juga bukan karena kita takut ada ancaman atau bahaya, karena memang dialah kehidupan kita. Memang dialah kehidupan kita. Dunia boleh bergolak bagaimanapun, Tuhan tetap adalah lindungan naungan kita. Apapun yang terjadi, saudara. Apapun yang terjadi, saudara. Jangan sombong. Kalau lagi sehat, kuat, banyak duit, relasi pejabat tinggi, everything is okay, running well, lalu saudara, ya nyaman, aman. Keadaan itu bisa berubah setiap saat. Dan saya mengembangkan takut yang benar. Untuk yang satu ini saya gemetar. Saya ulangi ya. Saudara, begitu Anda mati atau dunia berakhir, itu semua kesenangan, semua yang Anda anggap sebagai prestasi atau sukses atau keunggulan, lenyap. Anda nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita sudah membangun fellowship, persekutuan, persahabatan dengan Tuhan, ya indah sekali, saudara. Anda berkata, oh saya nggak musuhan sama dia, Pak. Saya juga bersahabat. Anda tidak memberikan penghargaan yang sepantasnya. Itu bukan persahabatan. Kalau Anda memberikan bakso semangkok untuk tetangga saudara, berkata, oh saya bersahabat dengan tetangga sebelah, Anda kasih semangkok bakso. Belum. Kecuali waktu dia sakit Anda pinjemin mobil, anak sekolah Anda bisa Anda kasih uang kuliahnya. Waktu mereka terancam Anda ikut maju melindungi dia, itu baru sahabat. Anda bisa ngerti itu? Dia pun anggap Anda sebagai sahabat. Kalau cuma bakso semangkok itu nggak ada apa-apanya. Tahu maksudnya, saudara? Ini bukan soal duit ya untuk Tuhan, soal sikap hati. Seberapa Anda menjadikan Tuhan itu kesenangan? Barter itu tetap ada. Nah, ketika saudara mengabaikan, mengisi jiwa dengan hal-hal yang baik untuk membangun kesenangan yang menguntungkan, atau kesenangan yang menyelamatkan, atau kesenangan atau selera seperti Tuhan, Anda mengabaikan, Anda tergiring ke dalam kegelapan abadi. Di dalam Alkitab ya, Lukas 8:14, firman tidak bisa bertumbuh, juga di Matius 13. Itu karena percintaan dunia. Karena percintaan dunia. Betapa antusiasnya dunia menyambut Euro Cup. Dunia menyambut hebat. Termasuk orang-orang Kristen di situ. Di mana-mana orang ngomong bola. Penjaga toko, sopir taksi, semua bola. Padahal mereka menang, kita nggak untung, mereka kalah, kita nggak rugi. Orang terlena dengan banyak hal, saudara. Dia membiarkan jiwanya dipenuhi dengan perkara-perkara dunia. Secara teori tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan, tidak boleh berbuat dosa, tetapi dia membiarkan jendela jiwanya diisi dengan hal duniawi, saudara. Sampai firman nggak bisa bertumbuh. Anda mendengar firman seminggu sekali, 2 kali, tetapi yang Anda telah serap begitu banyak, itu hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran kesucian Allah. Nah, ini membuat firman tidak bertumbuh. Dan kalau firman tidak bertumbuh, saudaraku, gairah apa yang ada dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita abaikan dari 24 jam waktu kita, 7 hari seminggu, 30 hari 1 bulan. Berapa banyak kita betul-betul menyerap firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Wah, berlebihan banget tuh Pak, merenungkan firman siang dan malam. Iya, kalau sudah masuk kepada kehausan akan firman, melihat segala sesuatu itu kita kaitkan dengan firman tanpa kita sengaja lakukan, otomatis. Lihat film, lihat peristiwa, semua dikaitkan dengan kehidupan kekal, semua dikaitkan dengan firman, semua dikaitkan dengan kebenaran. Wah, hebat bener Pak, fanatik banget. Itu yang standar. Kecuali Anda nggak akan mati, tapi karena kita mau mati, itu standar. Seperti yang kita tahu bahwa
kualitas fisik seseorang sangat ditentukan oleh apa yang dikonsumsi. Dalam rentang waktu panjang, kalau seseorang mengkonsumsi jenis makanan tertentu, maka dampaknya bukan saja pada kualitas fisik, tapi juga cita rasa lidahnya. Inilah yang menjadi persoalan berat bagi mereka yang hendak menurunkan berat badan atau diet demi memiliki kesehatan yang prima. Hal ini analog atau sejajar dengan kehidupan rohani. Kualitas kerohanian atau iman seseorang sangat ditentukan oleh jenis filosofi, doktrin, ajaran, atau pemahaman yang diserapnya. Sebab bukan hanya menciptakan kualitas iman, tapi juga cita rasa jiwa atau selera jiwa. Inilah yang menjadi sulit untuk diubah. Seperti seorang yang sadar bahwa, wah, kurang berdosa ini, lalu berusaha untuk hidup benar dong, banyak. Mengkonsumsi firman Tuhan dong, ya. Maka saudara mencari asupan yang benar, yaitu suara kebenaran. Tetapi cita rasa atau selera jiwa saudara belum bisa diubah dalam waktu singkat. Belum. Jangan merasa, oh kita ini suara kebenaran. Belum. Itu perlu waktu. Dibutuhkan ketekunan untuk terus-menerus memperbarui mindsetnya dalam waktu yang panjang. Sebab merubah cita rasa atau selera jiwa membutuhkan waktu yang benar-benar panjang dan tekad aktivitas kegiatan yang benar-benar serius. Bahkan kadang-kadang juga harus melalui pukulan, kejadian-kejadian yang mengguncangkan jiwa dan yang menekan perasaan. Sebab kalau guratan dari apa yang telah kita terima ini, saudaraku, begitu dalam dan menciptakan cita rasa selera jiwa yang kuat, untuk merombaknya itu selain mendengar firman, kadang-kadang juga lewat keadaan hidup, pengalaman hidup, goncangan jiwa. Ya nggak perlu mestinya, tapi kalau tidak bisa, ya Tuhan lakukan itu. Dalam hal ini tidak ada mujizat atau semacam sulapan. Kalau saudara membaca Alkitab, Tuhan Yesus sendiri belum cukup mendidik murid-muridnya selama 3,5 tahun. Sudah 3,5 tahun dididik oleh Tuhan Yesus, diajar siang dan malam. Wah, ini kalau kuliah intensif ini, saudara. Nggak tahu berapa SKS, saudara. Sebab bukan hanya 3, 4, 5 jam, 8 jam, bisa 24 jam bersama-sama dengan Tuhan mereka. Tetapi 3,5 tahun, ya. Ini kalau kuliah ini sudah sarjana, ini tinggal bikin skripsi, saudara. Sudah 3,5 tahun setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka masih berkata, Tuhan, kapan Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu Kisah Rasul pasal 1. Mereka masih mengharapkan kejayaan lahiriah. Mereka masih menuntut kemuliaan duniawi. Belum berubah kan? Belum. Itu berubah ketika Roh Kudus turun. Aniaya hebat datang, dibunuhin, penggal kepalanya Yakobus. Nah baru itu terus itu dimatangkan. Nah itu yang di Alkitab katakan dibawa ke padang gurun itu. Kekristenan kalau nggak dihajar nggak selamat, ngerti nggak? Tapi para penafsir menafsirkan nanti diangkat ke surga 3,5 tahun, dihindarkan dari aniaya. Bukan, justru mesti dihajar baru selamat kekristenan. Justru harus dihajar baru dewasa. Saya ngomong begini juga nggak enak, saudara, sebab hampir semua penafsir mengatakan 3,5 itu pengangkatan supaya nyaman, nanti turun lagi. Nggak, salah. Padang gurun tidak pernah bicara mengenai tempat saat yang nyaman, nggak pernah. Aniaya. Saudara, untuk merubah itu kalau nggak dihajar nggak bisa berubah. You percaya nggak? Nggak bisa, gampangan. Orang tuh kalau gampang maju, gampang kaya, gampang terhormat, sewenang-wenang sama orang. Dasarnya begitu manusia itu. Untuk orang pilihan ditindas, bisa. Mestinya nggak perlu. Jadi 3,5 tahun itu belum cukup loh. Tuhan masuk nggak mampu ngerubah cita rasa jiwanya murid-murid. Nyatanya nggak bisa. Mereka juga sudah melewati masa-masa krisis ketika Tuhan teraniaya, ya, disalib. Itu juga ada crisis period.
yang sangat tinggi. Itu depresi berat murid-muridnya. Itu goncangan juga. Tapi toh tetap belum loh. Ketika dituangi Roh Kudus, mereka wah hebat kan? Juga belum. Harus dihajar dengan aniaya. Satu persatu dianiaya, dibunuh, dipenggal. Wah itu dahsyat loh saudara. Untuk seorang Stefanus itu bukan kelas rasul dilempari batu loh. Tapi itulah cara menyelamatkan kekristenan saudara. Padang gurun itu bukan tempat gak nyaman, tapi itulah cara menyelamatkan. Kadang-kadang untuk orang-orang yang dipilih Tuhan, yang punya komitmen dirubah Tuhan, Tuhan hajar dengan cara-caranya. Jadi kita sudah terlalu lama gemuk saudara. Kolesterol iman, trigliseridnya rusak, kolesterolnya rusak. Kalau nggak radikal nggak bisa rubah. Ngerti dong? Yang bergumul untuk sehat, kadang-kadang kompromi. Ya kali ini aja deh, kali ini sok buntut, besok nggak lagi. Tapi lain waktu, kali ini deh soto Betawi kali ini. Karena apa? Enak. Makanya yang berat itu bagaimana merubah cita rasa. Saudara punya cita rasa dunia itu masih kuat, masih mau betah di sini. Nah saya juga belum sempurna, tapi saya bersyukur saya sudah mulai bergeser. Dan itu tidak bisa dibagikan, tidak bisa, itu harus dialami sendiri. Ketika dia mulai bergeser itu mulai dia rasa, nah itu luar biasa. Mulai berasa, aku udah bergeser, dunia bukan rumahku, aku menantikan langit baru, bumi baru. Ya enggak punya apa-apa, enggak apa-apa, enggak terhormat ya wis, enggak apa-apa, ya udah. Itu makin kuat kita menuju Sion saudara. Saudara jangan berpikir begini, ini pendeta sakit apa ya, jiwanya terguncang apa sampai begini ini. Enggak, saya baik-baik saudara. Saya berpendidikan, saya terhormat, saya punya posisi, saya bisa makan minum cukup, saya baik-baik. Yang bikin saya nggak baik-baik itu Alkitab. Jadi sakit saya, tapi sakit saya sehatnya Tuhan saudara. Ini baik Anda sakit deh. Kita sakit loh saudara. Aduh kok saya masih belum sempurna ya. Kita bergumul. Kesenangan dunia itu pudar saudara. Ya kita kan jujur, kalau pakai jam tangan bagus, kendaraan bagus, ya ada bangga-bangganya lah. Yang itu sudah kendor, nanti luruh. Wah ini pendeta Erastus nih, Pak tolong dong foto gitu ya. Pakai handphone gitu, wah ditarik sana tarik sini, rasanya emang orang penting. Tapi kita sekarang ya udah foto jebret, nggak rasa terhormat atau apa sih? Itu harus dari sini saudara. Udah dirubah cara hidup kita. Kalau dulu kita mikirin bagaimana kita bisa punya fasilitas apa, sekarang kita mikir bagaimana pekerjaan Tuhan dibela. Berubah. Dan makin kita membela pekerjaan Tuhan, walaupun Tuhan sebenarnya juga tidak perlu dibela, bisa membela dirinya sendiri. Cita rasa kita berubah kan. Itu membuat kita merdeka saudara. Merdeka. Saudaraku sekalian, saya tegaskan, rupanya 3,5 tahun belum cukup merubah cita rasa dan selera jiwa murid-murid Tuhan Yesus. Belum cukup merubah cita rasa dan selera jiwa murid-murid Tuhan Yesus. Mereka masih berpikir duniawi. Mereka belum memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Mereka tidak merindukan firdausnya, seperti penjahat di samping salib Tuhan. Wah itu hebat penderitaannya itu, kelocotan itu. Tapi cita rasanya bisa berubah. Apa perlu dikelocotin gitu? Baru ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Hari ini kata Tuhan Yesus, kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Murid-muridnya masih pengen Firdaus di bumi. Penjahat di samping salib Tuhan sudah mengendaki Firdausnya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus masih memiliki cita rasa dan selera Firdaus di bumi, bukan langit baru dan bumi baru. Saudara jangan berpikir pendek ya, jangan berpikir kalau sudah ngomong begini lalu sudah jadi miskin, nggak bisa menikmati makan enak apa. Jangan begitu, kita masih bisa nikmati, tapi kita tidak akan tenggelam dalam berbagai kesenangan-kesenangan yang kita miliki. Makan enak, sehat itu senang, Tuhan juga izinkan.
Murid-murid Tuhan Yesus masih memiliki cita rasa dan selera Firdaus di bumi, bukan langit baru, bumi baru. Nah, kalau hal ini tidak segera ditanggulangi, maka seseorang tidak pernah dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Ini suatu kerugian. Ini suatu kerugian yang luar biasa. Sarana yang mahal yang Tuhan sediakan untuk mengubah cita rasa atau selera jiwa, sia-sia. Sia-sia. Tuhan menyediakan firman, saudaraku. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan Tuhan memberikan kita waktu. Ini paling ceroboh nih orang soal ini. Anda membiarkan jiwa Anda diisi oleh perkara-perkara dunia. Anda bukan tidak boleh jalan-jalan, makan-makan, bukan tidak boleh. Lakukan itu untuk keluargamu dan sediakan waktu untuk itu. Amin. Sampai kadang-kadang rela nggak tidur cuma nonton bola, nobar, nonton bareng. Bukan nggak boleh. Sekarang you baca Alkitab kagak, suara geban kagak, tapi you bisa sampai jam 2-3 pagi di kafe mana? Melarat otakmu. Dasar kampungan kamu. Kalau untuk Tuhan kagak bisa, bingung nggak? Wah, sampai tiket berapapun dia bayar, saudara. Ya ampun deh, bukan nggak boleh, seandainya you nonton juga nggak salah kok. Tapi yang sepadan dengan apa yang kau sediakan untuk Tuhan. Saudara jangan pikir saya nggak seneng loh nonton bola. Seru juga. Kamu udah mulai final-final gitu, wah seru juga, kita lagi makan sampai gini lupa kita lagi makan. Betul nggak? Sampai nanya, menang siapa mas? Menang siapa? Kita juga nanya-nanya loh. Tapi kalau sampai nobar, enggak lah. Enggak. Tidur saja saya di rumah. Besok tunggu menang siapa ya, lihat koran. Oh, Belanda. Lepas dari itu ya udah lupa. Bukan ketemu terus telepon, lu ngerti nggak kemarin bola tuh? Wah, mestinya Beckham itu salah, dia mesti bawa sebelah kiri. Alah, kayak lu pinter. Lah, ngerti nggak? Mestinya Beckham nggak boleh itu begitu, dia mesti lempar ke sana itu goblok bener dia. Aduh, lu belum nendang lu jatuh. Pusing lihat orang Kristen gitu. Kampungan. Untuk perkara-perkara dunia you buat apa saja, lalu kalau untuk Tuhan you nggak buat. Kampungan gitu, melarat gitu loh saudara. Saya serius loh, saya nggak main-main loh. Melarat bener loh orang-orang begitu. Melarat. Nggak tahu di mata saya melarat aja. Otak you melarat yuk. Saudara tahu nggak? Kita itu bisa dibaharui firman kebenaran, amin. You nggak melangkah. Sekarang you mau ngapain ya? Gua nggak ngerti. Paham nggak maksudnya saudara? Nggak jelas. Ini masa depan yang mengerikan buat saya. Sebab apa? Pelayanan harus di tangan orang-orang yang mengerti kebenaran, bukan mengerti kegiatan gereja. Kalau saudara mengabaikan ini, Anda sampai tidak punya kesenangan yang baik. Anda nggak mengenal kesenangan rohani apa, Anda nggak kenal. Wah, kalau sampai cita rasanya tidak bisa dirubah lagi, mungkin Anda nggak masuk neraka, tapi masuk dunia akan datang. Anda bukan anak-anak Allah, you masyarakat biasa. Tapi kalau Anda milih itu, terserah. Amin.